Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan terakhir dari kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang berada di Jalan Ahmad Yani, lokasinya tidak jauh dari pusat kota Amuntai, dan kondisi terakhir hingga saat ini masih dilakukan penjagaan. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata turut menyeret Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Bahkan saat ini Kadis Pendidikan HSU Rahman Haryadi turut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Meski begitu, belum diketahui statusnya apa hanya sebagai saksi atau tersangka. Sekretaris Dinas Pendidikan HSU Husnul Fajri mengatakan aktivitas di kantor berjalan seperti biasanya. Dan selengkapnya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Banjarmasin Post, rekan Reni Kurniawati. Silakan laporan Anda. Norma dan juga Tribuners, dapat kami informasikan memang kemarin terjadi adanya OTT yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di kantor Kejaksaan Hulu Sungai Utara yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan kegiatan OTT sendiri terjadi sekitar pukul 14 siang dan berlangsung hingga sekitar menjelang sore hari. Lalu kemudian rombongan dari KPK sendiri meminjam ruangan yang ada di Mapolres Hulu Sungai Utara, yang lokasinya juga sebenarnya tidak terlalu jauh, dan di Mapolres Hulu Sungai Utara dilakukan pemeriksaan dengan penjagaan ketat oleh anggota Polres Hulu Sungai Utara dan juga dari Brimob. Dan dari hasil pantauan kami tadi malam juga proses pemeriksaan berlangsung cukup lama hingga sampai pukul 24.30 baru rombongan dari penyidik KPK meninggalkan Mapolres Hulu Sungai Utara untuk menuju ke Banjarbaru dan mendapat pengawalan juga dari Lantas Polres Hulu Sungai Utara. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini jaksa yang telah diamankan oleh KPK, namun pada saat pemeriksaan memang dari informasi yang kami dapatkan terdapat adanya beberapa pejabat yang memang dimintai keterangan, meskipun hingga saat ini masih belum adanya kepastian untuk status dari para pejabat yang dimintai keterangan tersebut. Dari salah satunya adalah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana kami pagi tadi telah melakukan pengecekan kegiatan yang dilakukan di kantor kantor Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara masih berjalan lancar, termasuk juga dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Husnul Fajri mengatakan bahwa aktivitas sebenarnya di kantor masih berjalan seperti biasa, namun hanya beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas harus terhenti terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk pencairan untuk rekanan yang telah selesai melakukan tugas. Dari wawancara kami kepada Sekretaris Dinas Pendidikan sendiri, hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi dan masih juga menunggu dari KPK apakah ke pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala dinas ataupun juga SKPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini hanya sebatas sebagai saksi atau memang ada keterlibatan dalam kasus yang tengah ditangani oleh KPK. Dan saat ini dari Dinas Pendidikan sendiri juga tadi memberikan himbauan kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Dinas Pendidikan memang diminta untuk bersabar sembari juga menunggu instruksi langsung dari Kepala Daerah Bupati Hulu Sungai Utara yang hingga saat ini masih belum dapat kami konfirmasi. Demikian, Nurma. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Desember 2025, aktivitas kantor tetap berjalan normal karena memang kondisinya normal-normal saja. Selepas dari kejadian sesuai dengan yang sudah ramai dibicarakan di masyarakat, ada OTT terhadap beberapa pejabat di kejaksaan, dan itu kemungkinan di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan ikut dibawa untuk diminta keterangan lebih lanjut, kemungkinan dibawa ke Jakarta. Tetapi untuk persoalannya sendiri, kami masih melakukan
proses klarifikasi kepada aparat penegak hukum. Apakah itu nanti seperti apa, kami serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Tetapi untuk proses kelancaran administrasi dan kegiatan rutin di kantor tetap kami melaksanakan sebagaimana biasa. Ya. Adakah Pak agenda yang sebelumnya seharusnya dihadiri oleh kepala dinas akhirnya harus ditunda atau seperti apa? Ada beberapa kegiatan kepala dinas yang sudah terjadwal dan memerlukan kehadiran beliau, tetapi karena kondisi seperti ini terpaksa ada yang dibatalkan dan ada sejauh kegiatan yang tidak terlalu teknis sifatnya, sesuai dengan kewenangan kami wakili. Oke. Pak, kejadian OTT itu kan kemarin Pak, aktivitas di kantor sendiri kan ada juga rumor beredar sempat ada datang ke sini dari KPK-nya sendiri. Bapak boleh jelaskan? Pengetahuan kami bahwa kami dari jam 8 standby di kantor bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas. Kebetulan ada kegiatan disabilitas dihadiri Pak Bupati dan undangan lain. Sampai pukul 11 kurang lebih baru bergeser dari sini Pak Kepala Dinas mendampingi Pak Bupati, ada kegiatan lain. Masih normal-normal saja, tidak ada kegiatan satupun. Termasuk juga tidak ada siapapun yang datang terkait aparat penegak hukum, apakah dari Polres, dari Kejaksaan, dari KPK atau dari manapun, tidak ada itu. Jadi informasi yang beredar di luar seperti itu sangat menyesatkan sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan terakhir dari kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang berada di Jalan Ahmad Yani, lokasinya tidak jauh dari pusat kota Amuntai, dan kondisi terakhir hingga saat ini masih dilakukan penjagaan. Pantauan terakhir pada pukul 24.30 atau jam 12 malam lewat 30 menit, tampak mobil Brimob dan juga Patwal mulai meninggalkan Mapolres Hulu Sungai Utara beserta mobil-mobil yang digunakan oleh penyidik KPK, mulai meninggalkan Mapolres Hulu Sungai Utara, yaitu pada pukul 24.30 menit ya. Jadi ini sejak tadi siang mobil-mobil ini terparkir di halaman Mapolres Hulu Sungai Utara. Tampak terlihat adanya penjagaan masih, dan rombongan setidaknya ada 8 mobil, 9, 10 mobil dari warna hitam dan juga warna putih yang keluar secara bersamaan. Juga ada 11 mobil tampaknya, dan di 12 mobil ya, setidaknya ada 12 mobil, dan ditutup juga oleh mobil Patwal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.